Nah, Pak Firman akan mulai pembahasan materi hari ini dengan pembahasan tugas pekan lalu ya. Oke, nah tugas pekan lalu berkaitan dengan materi apa ya pekan lalu kita? Materinya karbon ya. Oke, kita akan coba buka filenya sebentar. Oke, sudah tampil belum di layar? Tugas pekan lalu nih ini. Udah Pak. Udah ya, oke. Pak Firman ambil handphone satu lagi sebentar, tertinggal di kamar yang lain. 1 menit, 1 menit. Oke, Pak sudah hadir kembali. Butuh handphone satu lagi untuk melihat progres HP-nya ya. Oke. Yap. Oke. Bismillah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke. Soal nomor 1. Di antara senyawa-senyawa berikut, senyawa mana yang dapat melunturkan warna gas Br2 dalam larutan CCl4 ya. Nah, soal ini mudah sekali. Nah, syaratnya apa sih? Syarat suatu zat atau senyawa dapat melunturkan warna gas Br2 dalam cairan CCl4. Berarti syaratnya zat tersebut ya harus punya ikatan rangkap ya. Nah, rangkapnya boleh rangkap 2 atau rangkap 3 ya. Nah, yang punya ikatan rangkap itu apa aja? Nah, yang pertama pasti alkena. Alkena itu rumusnya CnH2n atau alkuna. Nah, itu rumusnya CnH2n-2. Jadi, kita akan kejar dari rumus ini ya untuk menjawab soal nomor 1. Oke, kira-kira yang mana nih yang masuk ke dalam rumus CnH2n atau CnH2n-2? Nomor 1 masuk nggak? Masuk, nomor 1. C3H4. 3 kali 2, jadi cara mudahnya kali 2 aja dulu ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6 ya. 6 terus jadi 4. Berarti diapain tuh? Dikurang 2. Berarti masuk ya. Nah, ini masuk. Ini karena ini masuk ke pola CnH2n-2. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2 C3H6 masuk nggak ke pola salah satu antara alkena atau alkuna ini? Masuk atau tidak masuk? Boleh bersuara, jangan takut bersuara yuk. Tidak masuk ya Pak? 3 kali 2 berapa? Oh, 6. 6 pas ya. Berarti masuk ke sini dong ya. Nah, berarti bisa masuk ke sini atau bisa masuk ke sini ya. Nah, dua-duanya dapat melunturkan warna gas Br2 dalam cairan CCl4 karena kedua ini punya ikatan rangkap. Kalau alkena itu punya rangkap 2, kalau alkuna punya rangkap 3. Oke. Berarti ini masuk ke pola rumus ini juga masih benar ya. Nah, kalau nomor 3 benar nggak ya? Oke. C3H8. Oke, C3H8 berarti 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8 ya. Atau 6 harus ditambahin 2 lagi, berarti nggak masuk ke sini ya. Ini masuknya ke pola CnH2n plus 2, berarti 3-nya salah ya. Oke, kemudian 4-nya. 4 kali 2, 6 ya. 4 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 8 supaya jadi 6 dikurang 2. Berarti ini CnH2n-2. Ini juga benar ya. Berarti jawabannya nggak ada ya. Nggak ada yang tepat ya. Harusnya 1, 2, dan 4. Kita nggak bisa pilih 1, 2. Nggak bisa pilih 1, 4. Nggak bisa pilih 2, 4 ya. Nah, karena ada 1, 2, dan 4. Oke, ini kita ralat saja. Kita ganti jawabannya. Jadi, kita anggap jawabannya A ya. Oke, ada pertanyaan di soal nomor 1. Mohon maaf ya, Pak Firman memberikan opsi jawaban yang nggak ada ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, semangat ya. Nomor 2, kita punya struktur senyawa karbon seperti ini. Yang ditanya adalah dari struktur ini, data yang tepat tentang senyawa tersebut gimana? Nama IUPAC-nya bagaimana?
Dan berapa jumlah atom C kiralnya? Nah, cara ngerjainnya gampang. Yang pertama, kita harus pastikan gugus fungsinya dulu nih. Nih, ini ada, ini berarti C ya. Titik ini artinya C. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dengan karbon, dengan atom karbon, kita tulisnya bisa begini. Kita mulai dari yang paling kiri ya. 1, 2, 3. Nah, di atasnya ada C lagi. Terus ini C ya. Ini C. Ini angka 2O, ini OH, ini ada C, ini ada C. Nah, begini ya. Ini sebenarnya masih ada H-nya, tapi nggak terlalu berpengaruh H-nya ya terhadap penamaannya. Nah, yuk kita namain yuk. Untuk memberi nama berarti kan kita cari rantai terpanjang, tapi C ini ikutan ya. C yang mengikat gugus fungsi ini harus ikut. Berarti kemana nih? Yang paling panjangnya. Ke sini ya. Ke sini ya, yang paling panjang. Nah, ini rantai utama ini. Oke, kemudian kita beri nomor dimulai dari ujung yang lebih dekat dengan gugus fungsinya. Berarti satunya dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tergolong asam karboksilat ya, senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat itu punya nama IUPAC. Nama resminya ditulis sebagai asam alkanoat ya. Jadi depannya ada kata asam dan diakhiri dengan kata anoat. Alknya ini tergantung jumlah C-nya ya. Nah, kalau kita lihat rantai utamanya C-nya ada berapa nih? Ada 5. 5 itu apa? 5 itu pen ya. Berarti namanya pasti pentanoat nih, asam pentanoat. Jadi tinggal A atau B ya. Yang jawaban C heksanoat salah. Yang jawaban D heksanoat juga salah. Jawaban E masih benar juga ya, mungkin ya. Oke, nah, terus untuk yang lebih tepatnya yang mana kita lihat ini ada atom C yang di luar rantai utama, kita sebutnya sebagai cabang ya. Nah, cabang itu diberi nama sesuai jumlah C-nya. Kalau 1 berarti namanya metil ya. Met itu artinya 1. Jadi ini namanya metil. Yang ini namanya etil karena C-nya 2 ya. Oke, nah terus metil dengan etil ada 2 cabang nih. Biasanya kalau ada 2 cabang seperti ini, nanti urutan penamaannya dimulai dari abjadnya. Jadi abjad M dengan abjad E secara urutan, lebih dulu E ya. A, B, C, D, E. Nah, E lebih dulu secara abjad, maka etilnya akan dibaca lebih awal. Etilnya ada di nomor 2, maka namanya nanti asam 2 etil. Nah, etilnya akan dibaca lebih awal. Baru metilnya dibaca, ada di nomor 3 ya, 3 metil pentanoat. Oke, jadi jawabannya udah dapat A sih sebenarnya ya, karena tidak ada jawaban yang lain ya, yang juga asam 2 etil 3 metil pentanoat. Artinya jumlah atom C kiralnya nggak perlu dicek lagi, karena udah dapat jawaban A. Tapi saya mau tahu Pak, atom C kiralnya kenapa 1? Nah, apa sih C kiral itu? C kiral itu adalah nama lain dari C asimetris ya. Namanya juga asimetris, berarti tidak simetris ya. Artinya atom C tersebut, kan atom C kita tahu dia punya 4 ikatan atau 4 tangan. Nah, karena tidak simetris, maka keempat tangan yang diikat oleh si C ini itu beda semua. Jadi yang diikat di atas, yang diikat di kirinya, yang diikat di bawahnya, dan yang diikat di kanannya tidak ada satupun yang sama. Beda semua ya. Kalau Pak Rahman boleh tulis ini dengan istilah P gitu ya. Ini Q, ini R, ini S. Maksudnya ini semuanya berbeda ya. Nah, C ini disebut dengan C kiral atau C asimetris. Nah, sekarang kalau kita mau tahu yang mana yang C kiralnya tuh. Nah, untuk mengetahuinya kita harus lengkapin H-nya ya. Kenapa? Karena kan setiap C itu harus punya 4 tangan. Kalau ditulis seperti ini nggak kelihatan nih. Yang kelihatan baru hanya sebagian saja. Oke, atom C punya 4 tangan. Di sini baru punya 1 tangan ya. Berarti di sini sebenarnya masih ada 3H. Di sini sudah 2 tangan, berarti sebenarnya masih punya 2H. Di sini sudah 3 tangan, berarti sebenarnya masih punya 1H. Di sini baru 1 tangan, berarti masih punya 3H. Di sini masih ada 3 tangan ya, sudah ada 3 tangan, berarti masih ada 1H. Di sini baru 2 tangan, berarti masih ada 2H. Di sini baru 1 tangan, berarti masih ada 3H. Yang ini udah 4 tangannya, 1, 2. Nah, yang di atas kan rangkap di 1, jadi ada 2, 3, 4. Nah, sudah lengkap nih. Tadi syarat C asimetris
Atom C ini harus mengikat 4 gugus yang berbeda semua, nggak boleh ada yang sama. Artinya kalau dia bentuknya CH3 atau CH2, udah pasti bukan C asimetris. Loh, kenapa Pak? Kan harus beda semua. Kalau di sini ini H-nya aja ada 3 yang sama, H gitu ya. Kan nggak boleh ada yang sama Pak. Berarti kalau udah H3 atau H2, berarti ada 2 H yang sama ya. Udah nggak mungkin sebagai C asimetris atau C chiral. Berarti yang ini nggak mungkin, ya, ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Berarti kemungkinannya cuma ada 2 nih, ini ya, CH yang ini, atau ini nih. Nah, kenapa? Karena ini hanya cuma 1. Nah, untuk memastikannya kita bisa ngeceknya dengan kita bisa ngeceknya dengan kita buka saja nih H-nya ya, kita turunkan H-nya. Ini misalnya ya. Hanya turunin ke bawah yuk. Nah, ini kita turunin ke bawah biar kelihatan nih si C ini mengikat apa saja sih. Oke, kita pakai warna yang lain ya, supaya bisa lebih terlihat. Nah, berarti C yang ini nih, mengikat ini di sisi kirinya, mengikat ini di atasnya, mengikat ini di bawahnya, dan mengikat ini semua di sisi kanannya. Beda semua ya. Tuh, nggak ada yang sama kan ya? Berarti C ini adalah C chiral nih. Nah, karena C chiral mungkin Pak Firman kasih warna hijau ya tadi. Karena Pak Firman contohin chiral itu dengan hijau. Oh, terus kok masih warna yang tadi warnanya hitam. Ya, gitu. Nah, warna hijau. Ini berarti C chiral ya. Terus tadi kan kata Pak Firman nggak cuma ini yang kemungkinannya bisa C chiral, bisa juga C yang ini nih. Kalau kita cek ya, C yang ini C chiral juga bukan ya. Oke, ini hanya Pak Firman hapus, Pak Firman pindahkan ke atas ya H-nya ya. Kita ganti warna hitam dulu. Nah, kita atasi. Oke, sekarang kita lingkari ya. Pakai warna apa nih? Orange deh ya. Orange. Tadi sudah orange coklat deh. Oke, berarti C ini mengikat ini semua, mengikat ini, dan mengikat ini semua nih, tuh, ya, ini semua diikat semua. Nah ini kalau diperhatikan juga beda semua ya, yang di atas H, yang di kanan COOH, yang di bawahnya CH2, CH3, yang di kirinya ini nih, C yang banyak ini ya, berarti ini C chiral juga dong Pak. Oh berarti jawabannya ada 2 dong C chiralnya ya. Oke, jadi ini jawabannya juga harus diralat ternyata ya. Oke, ini kita ganti dengan 2 ya. Ada 2 ternyata, C chiralnya bukan 1 ya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, belum bisa dipahami? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mangga silahkan. Ayo, jangan ragu untuk bertanya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Soal nomor 3 sekarang. Yuk. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C5H12O. Oke, kita definisikan dulu yuk. Kalau suatu senyawa karbon punya rumus C5H12O, masuk ke pola yang mana tuh ya? Nah, kita ingat kita punya alkohol, terus ether, terus aldehid ya, terus keton, terus asam karboksilat, dan ester ya. Nah, ini kalau dipasangin dua-dua, dia punya rumus molekul yang berbeda nih ya. 2 yang ini sama, rumus molekulnya ini CnH2n plus 2O, ini CnH2NO, yang ini CnH2NO2. Nah, lihat. Masuk ke pola yang mana nih ya? Cara mudahnya gini, 5 kali 2 dulu yuk. 5 kali 2 berapa? 10. 10. Terus jadi 12. Berarti diapain tuh? Tambah 2. Tambah 2. Berarti masuk ke sini dong pasti ya. Dan O-nya 1. Pas ya. Oh, berarti dari sini berarti opsinya kita masih punya kemungkinan senyawanya berupa alkohol atau ether. Oke. Kalimatnya dilanjutkan. Dan dapat melunturkan warna KMNO4. Nah, artinya dapat melunturkan warna KMNO4 berarti si zat ini dapat dioksidasi. Karena KMNO4 adalah oksidator. Nah, yang mana yang bisa dioksidasi, alkohol atau ether? Nah, yang bisa dioksidasi adalah alkohol. Ini ya, ini
dapat teroksidasi. Artinya bisa diartikan dapat bereaksi dengan KMNO4. Kalau ether dia tidak dapat teroksidasi ya. Tidak dapat teroksidasi. Berarti dari kalimat kedua jawabannya udah merujuk ke alkohol dong ya. Karena tadi ether tidak bereaksi dengan KMNO4, tidak melunturkan KMNO4 karena dia tidak teroksidasi. Nah, berarti jawaban kita adalah alkohol. Nah, coba dari 5 jawaban yang ditampilkan, alkoholnya ada berapa? Ingat, alkohol itu punya ciri nama, akhirannya adalah A0 ya, atau ol boleh juga. Berarti A mungkin ya, ada ol-nya atau A0. Terus mana lagi selain A? Ayo, bersuara, jangan ragu. D. D. Nah, udah jawabannya tinggal A sama D. Yang mana Pak yang benar A atau D? Nah, kita pastikan kita mau jumlah C-nya berapa? 5 ya. Nah, sekarang kalau 2 butanol ya, yang menentukan jumlah C itu adalah hanya kata-kata met, et, prop, but, pen, dan seterusnya. Jadi, angka-angka ini tidak menunjukkan jumlah atom C. Dia hanya menunjukkan posisi dari si gugus OH-nya atau dari posisi cabangnya. Jadi, kalau di A jumlah C-nya dari kata but ini. Sementara kalau yang D dari kata met dengan but ya. Kita tahu met itu 1 ya. But itu 4, berarti kalau yang ini C-nya cuma 4 saja. Kalau yang ini C-nya 1 tambah 4 ya, 5. Maka jawabannya ada di B. Paham? Soal nomor 3? Paham, Pak. Paham, Pak. Semangat. Oke, lanjut ke soal nomor 4 yuk. Suatu hidrokarbon memiliki rumus molekul C6H12. Ya, C6H12. Jika direaksikan dengan ozon, kemudian dihidrolisis, akan terbentuk propanal dan propanon. Nah, propanal dan propanon. Oke, berarti gugus fungsinya di sini anal. Anal itu aldehid ya. Dan anon. Anon itu keton. Nah, pertanyaannya, nama hidrokarbon tersebut adalah, nah, kita definisikan dulu dari kalimat pertama soal itu. Suatu hidrokarbon memiliki rumus molekul C6H12. Masuk ke pola yang mana nih? Coba. Masuk ke pola ana, kena, atau una. Nah, tahunya dari mana? Maksudnya alkana, alkena, atau alkuna ya. Lihat dari pola rumusnya aja. Yang ini CnH2n plus 2, yang ini CnH2n, yang ini CnH2n min 2. Oke, masuk kemana yuk? Coba. Jangan ragu bersuara. 6 kali 2 aja langsung, karena polanya semua tuh 2n ya, 2 kali C. 6 kali 2. CnH2n ya, Pak? Berarti masuk ke sini dong ya, yang pas yang tengah ya. Iya. Alkena ya. Nah, bedanya apa sih ana, ena, una? Ana itu ikatan antar karbonnya tunggal semua. Kalau alkena ada salah satu yang rangkap 2. Kalau alkuna ada salah satu yang rangkap 3. Berarti ya, jawabannya adalah alkena ya, yang ada rangkap 2-nya. Berarti semua jawabannya alkena, nggak masalah ya. Oke, terus jumlah C-nya kan kita maunya 6 ya. Kalau kita mau eliminasi salah satu jawaban atau beberapa jawaban, jawaban E udah pasti dieliminasi. Kenapa? Karena disebutnya heptena. Heptena itu C-nya 7 ya. Sementara yang lain C-nya masih 6 ya. Kalau yang ini dari kata et sama but. 2 tambah 4, 6. Ini juga sama ya, dari 1 ditambah 5. Dari met dengan pen ya, 6. Yang ini juga 1 ditambah 5, 6. Yang ini jelas 6 ya, dari kata hex ya. Oke, nah berarti kita hanya mengeliminasi E. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang tepat yang mana, berarti opsi berikutnya atau keterangan berikutnya harus kita perhatikan. Nah, alkena kan berarti ada rangkapnya ya. Di rangkap 2-nya ya. Kita tulis aja di sini rangkap 2-nya gitu. Nah, alkena ini nanti kalau diputus ya, salah satunya menghasilkan kemudian diputus ya, artinya di ozon, direaksikan dengan ozon atau disebut dengan istilah ozonolisis. Kemudian dihidrolisis akan terbentuk propanal dan propanon. Nah, propanal sama propanon itu rumusnya gimana sih? Nah, propanal, prop itu artinya C-nya 3 dan gugus fungsinya aldehid. Nah, ini propanalnya ya. Kita tulis aja dulu propanalnya. Dan propanon. Propanon itu udah begini, C-nya juga 3. Nah, kalau keton itu CO-nya ada di tengah ya. Kiri kanannya ada atom karbon. Nah,
tadi gugus CO ini itu berasal dari sini nih, dari C rangkap ini. Artinya kalau kita mau mengetahui sebenarnya struktur dari C rangkapnya seperti apa, maka bentuk propanal dan propanon ini kita modifikasi. Gimana Pak maksudnya modifikasi? Oke, Pak Firman akan tuliskannya di bawah aja deh, di bawah ya. Nah, bentuk propanal dan propanonnya Pak Firman modifikasi jadi begini nih. Propanalnya Pak Firman tulis dengan begini. Nah, sama ya? Sama kan ya? Ini modifikasi aja bentuknya. Propanonnya Pak Firman tulis begini. Sama kan? Sama ya? Jadi CO-nya yang Pak Firman bikin agak ke kiri. Nah, kenapa begitu? Karena si CO itu ini berasal dari atom C rangkap tadi di atasnya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan C rangkap awalnya seperti apa, yang ini kita buang. Ya, kalau kita buang jadinya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Jadi C, C, C. Nah, ini Pak Firman sambung ya. Jadi C rangkap C, C, C. Kebayang? H-nya ini kemana Pak? H-nya boleh tulis, boleh enggak. Yang penting atom karbon ya. Oke, jadi struktur alkena awalnya tuh seperti ini. Nah, jadi dari soal nomor 4 tadi, nama hidrokarbon tersebut adalah yang ditanya nama dari hidrokarbon ini. Yuk kita namain hidrokarbonnya. Gimana cara namain? Gampang. Dari rantai utama, rantai C terpanjang ini dong, rantai utama ini. Kita mulai, kita beri nomor mulai dari ujung ya, yang lebih dekat dengan rangkap. Nah, rangkapnya lebih dekat dari kanan ya. Dari kiri kan 1, 2, 3. Nomor 3 baru ketemu rangkap. Jadi kanan 1, 2 udah ketemu rangkap. Berarti lebih dekat dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada cabang nih di nomor 2. Nama cabangnya metil ya. Jadi 2 metil. Nah, ini dia. Terus rangkapnya ada di nomor 2 ya. Jadi 2 metil, 2 pentena. Ini jawabannya. Ya. 2 metil, 2 pentena. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang siswa melakukan eksperimen. Apa tuh eksperimennya? Kita kasih border dulu ya. Ya, kita enggak ini gitu ya. Oke. Seorang siswa melakukan eksperimen untuk mengidentifikasi senyawa karbon. Rumus molekulnya ini C6H14O. Ayo. 6 kali 2 berapa? 12. Jadi 14, Pak. Berarti tambah 2 lagi dong. Nanti masuk kemana tuh? Ini ya. Alkohol atau ether. Oke. Berarti dari sini kita tahu, oh kesimpulannya, kesimpulan awal ya. Dari sini bisa alkohol atau bisa ether. Larut dalam air. Nah, kalau larut dalam air itu udah pasti alkohol. Kenapa? Karena ether itu tidak larut dalam air ya. Oke, berarti jawabannya udah mendekati ke alkohol. Nomor 3, dapat melunturkan warna KMNO4. Nah, masih ingat alkohol itu ada 3 jenis ya. Ada alkohol primer, ada alkohol sekunder, ada alkohol tersier. Nah, alkohol primer artinya alkohol yang gugus OH-nya terikat pada C primer. Contohnya misalnya Rahman ambil. Nah, ini ada OH di sini. Nah, OH-nya terikat pada C primer nih. C primer adalah C yang mengikat satu C lain. Kalau alkohol sekunder, alkohol yang OH-nya terikat pada C sekunder nih, C sekunder ya. OH-nya terikat pada C sekunder, C-nya mengikat dua C lain. Alkohol tersier adalah alkohol yang OH-nya terikat pada C tersier. Nah, ini OH-nya terikat pada C ini adalah C tersier nih. Nah, alkohol primer itu dapat teroksidasi, jadi ini bisa dioksidasi. Jadinya aldehid, ya. Alkohol sekunder juga bisa dioksidasi, jadinya keton, ya. Jadinya keton. Sementara alkohol tersier, ini tanda O gini, artinya oksidasi, ya. Alkohol tersier itu tidak bisa teroksidasi, tidak ada hasilnya, ya. Nah, jadi dari kalimat dapat melunturkan warna KMNO4, artinya dapat teroksidasi ya, karena KMNO4 adalah oksidator. Oh, kesimpulannya dari sini jenis alkoholnya kalau enggak alkohol primer atau alkohol sekunder. Ya, alkohol tersier nggak bisa karena dia tidak dapat teroksidasi, tidak melunturkan warna KMNO4. Oke, nah, lihat dari jawabannya sih ya.
Jawaban A udah pasti salah karena bukan alkohol, ini juga bukan alkohol, ini juga bukan alkohol. Tinggal D sama E ya. Nah, tadi pilihannya primer atau sekunder. Nah, untuk mengetahui primer atau sekunder, kita buat nih strukturnya ya. 2 heksanol. Hex itu C-nya 6, OH-nya ada di nomor 2. Nah, ini. OH-nya terikat pada C sekunder ya, karena C-nya mengikat 2 C lain. Berarti D masih benar. Jawaban E-nya 3 heksanol. Hex juga, tapi OH-nya terikat pada C nomor 3. Nomor 3 dari kanan ya, obatnya. Ini juga C sekunder. Berarti masih bisa D sama E ya. Berarti opsi keempat atau informasi keempat harus kita gunakan untuk menentukan jawaban tepatnya yang mana. Nomor 4, menghasilkan endapan kuning iodoform dengan reaksi I2. Nah, pekan lalu kita pernah bahas ini ya, walaupun mungkin bahasnya cepat sekali. Nah, syaratnya apa sih bisa membentuk endapan kuning iodoform? Syaratnya adalah punya harus 3 H alfa. Jadi punya 3 H alfa, harus 3 H alfanya ya. H alfa itu adalah H yang terikat pada C alfa. Nah, C alfanya tuh ini nih yang ada di, kalau ini C mengikat OH, maka alfanya adalah yang di samping. Ini yang alfa nih. Nah, ini C alfa yang akan tanda ini. Ini berarti C alfanya di sini sama di sini ya. Nah, sekarang kita lengkapin H-nya yuk. Tadi masih inget kan lengkapin H? Caranya C itu tangannya 4. Kalau belum 4 berarti tambahkan kekurangan tangannya dengan H. Oke, kita hitung yuk. Yang ini, C yang ini baru 1 tangannya ya. Berarti masih kurang 3 dong ya. Kalau C yang ini sudah 2 tangannya, berarti kurang 2 dong ya. Yang bawah, yang C alfanya aja yang kita lengkapin H-nya ya, karena kita mau ngeceknya di situ saja. Di sini sudah 2 tangannya, berarti kurang 2. Di sini sudah 2 juga tangannya, berarti kurang 2. Nah, tadi syaratnya punya 3 H alfa. Di jawaban D, ada nggak 3 H alfanya? Ini. Ya. Yang ini cuma 2 H alfa. Oh, berarti harus satu-satu, Pak. Nggak boleh di total. Ini kan kalau di total hanya 2 tambah 3 jadi 5. Enggak ya, nggak gitu ya. Jadi harus benar-benar di dalam satu C itu ada 3 H alfa. Harus. Jadi bukan total dari H alfa yang ada di dalam struktur senyawa tersebut ya. Jadi yang dicek adalah ini nih. Ada 3 nggak? Salah satunya boleh yang di kirinya atau yang di kanannya ya. Oh, ini ada nih yang di kanan 3 alfa. Berarti yang benar adalah D. Yang E kirinya cuma 2 H alfa, kanannya juga cuma 2 H alfa. Berarti dia tidak punya 3 H alfa. Artinya tidak menghasilkan endapan kuning iodoform dengan reaksi I2NaOH. Bagaimana soal nomor 5 bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya. Oke, siap. Kita lanjut ke soal nomor 6 boleh ya? Nggak ada nomor 6, terakhir nomor 5 saja. Oke, alhamdulillah tugasnya sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu kalian memahami materi senyawa karbon pekan lalu yang kita bahas ya. Nah, hari ini terus kita mau belajar apa, Pak? Hari ini kita belajar lanjutannya. Lanjutan dari senyawa karbon itu adalah materi benzena dan turunannya ya. Kemudian kita akan juga belajar tentang polimer dan makromolekul. Nah, sengaja Pak Akmal harus bahas ini pekan ini atau hari ini karena ada beberapa teman kalian mungkin juga yang ujian PAS-nya masuk ke bab ini ya. Jadi bab ini adalah bab terakhir yang ada di kelas 12 SMA. Jadi setelah belajar bab ini ya berarti semua materinya sudah selesai ya yang ada di kelas 12 ya. Oke, sip, kita akan coba slide share ya untuk memudahkan memahaminya ya. Bismillah, kita akan belajar tentang benzena dan turunannya, kemudian kita belajar polimer juga dan makromolekul. Kita mulai ya, slide. Nah, kita akan belajar tentang benzena dan turunannya. Benzena merupakan senyawa karbon aromatik, jadi dia punya aroma ya, punya bau yang khas. Dengan rumus molekul C6H6. Kemudian benzena itu punya ikatan rangkap. Rangkapnya rangkap 2 dan ikatan rangkap 2 dari benzena ini dapat berpindah-pindah atau istilahnya terdelokalisasi sehingga membentuk awan elektron atau cincin. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, jadi ini rumus struktur dari benzena nih ya. Jadi C-nya ada 6, dia membentuk siklik ya atau lingkar 6. Bagus ya. Kemudian dia punya ikatan rangkap 2 nih yang selang-seling dengan ikatan tunggal. Jadi rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Nah, sebenarnya ikatan rangkap itu isinya elektron ya. Nah, yang menarik dari ikatan rangkap dari benzena ini dia bisa pindah nih.
dari rangkap yang ada di kiri pindah ke kanan, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Nah, karena sering berpindah-pindah itu atau istilahnya delokalisasi, maka dia membentuk sebuah putaran elektron atau awan elektron atau cincin elektron, sehingga penulisan benzena dituliskannya dengan bentuk seperti ini nih sebelah kanan ya, dapat ditulis seperti yang di sebelah kanan. Ingat setiap C ini nanti diganti dengan ujung-ujung seperti ini, nggak perlu lagi ditulis H-nya, dan ikatan rangkapnya tinggal dibuat garis melingkar saja, karena tadi ada elektron yang berpindah-pindah ya. Oke, kita lanjut. Nah, benzena merupakan senyawa yang bersifat non-polar, artinya nggak larut dalam air ya. Kalau senyawa polar itu biasanya larut dalam air. Selain itu, benzena dapat digunakan sebagai pelarut dari senyawa organik ya. Nah, benzena itu banyak digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik, karena biasanya senyawa organik nggak larut dalam air, maka dia butuh pelarut lain nih. Nah, salah satu pelarut yang dipakai adalah benzena. Namun uap benzena itu bersifat racun ya, toksik, dan sedikit karsinogenik. Karsinogenik itu bisa menyebabkan kanker kalau digunakan dalam jangka panjang, sehingga penggunaannya dibatasi. Oke ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah senyawa turunan benzen merupakan senyawa yang dihasilkan dari substitusi atom H pada benzena dengan gugus fungsi tertentu. Jadi tadi kita bahas tentang benzen, sekarang kita bahas tentang turunan benzen. Turunannya, nah, turunan benzen itu artinya dia punya struktur yang sama seperti benzen, tapi dia mempunyai gugus yang lain. Ada tambahan gugus yang lain atau unsur yang lain. Nah, tambahan itu terjadi dari substitusi atom H pada benzen dengan gugus fungsi yang lain atau dengan gugus fungsi tertentu. Nah, apa saja sih turunan-turunan benzen yang sering ditanyakan, Pak? Nah, ini ada 4 yang ditampilkan di layar ya. Yang paling kiri namanya toluena ya. Nah, jadi ini benzen, dia mengikat CH3. Benzen mengikat CH3 namanya toluena. Kenalan ya sama toluena. Seperti ini strukturnya. Kemudian kegunaannya juga kita harus hafalkan karena sering juga ditanya ya. Gunaan toluena itu paling banyak sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat, kemudian pembuatan bahan peledak nih, salah satu jenis bahan peledak namanya trinitrotoluena ya, INT singkatannya. Kemudian banyak juga dipakai untuk melapisi kayu ya. Jadi biasanya kalau orang senang membuat perkakas dari kayu, nah supaya tampilannya menarik dan mengkilap gitu ya, maka biasanya dilapisi tuh si permukaannya dengan cairan toluena ya. Itu tadi fungsi dari toluena. Lanjut ke turunan benzen berikutnya, ada yang namanya fenol. Nah, fenol mirip kayak alkohol ya. Iya, karena dia punya gugus fungsi yang sama seperti alkohol, ada OH-nya. Fenol. Fenol ini banyak sekali digunakan sebagai desinfektan untuk pembersih lantai. Nah, salah satu nama pembersih lantai yang cukup terkenal namanya karbol ya. Kita lanjut ke turunan yang berikutnya, ada namanya anilina. Nah, benzen mengikat NH2. Benzen yang mengikat NH2 ya. Nah, kemudian kegunaan dari anilina ini sebagai bahan dasar zat warna azo ya. Jadi zat warna azo ini banyak dipakai untuk membuat zat warna tekstil ya. Jadi pakaian warna merah, biru, kuning, hijau itu bahan dasarnya biasanya adalah senyawa azo. Nah, senyawa ini dibuat dari anilina nih. Ya. Nah, tapi anilina banyak juga digunakan sebagai bahan untuk membuat obat-obatan. Kemudian bisa juga dipakai untuk bahan bakar roket ya, campuran untuk membuat bahan bakar roket. Karena sifatnya yang juga pada saat terbakar dia menghasilkan energi cukup besar ya. Berikutnya ada nitrobenzena. Nah, ada anilina, ada nitrobenzena, mirip ya. Ini NH2, anilina, NO2 itu nitrobenzena. Nah, nitrobenzena itu banyak juga digunakan sebagai bahan parfum pada sabun dan sebagai bahan dasar pembuatan anilina. Jadi anilina ini nanti dibuatnya dari nitrobenzena ya. Oke. Paham? Oke. Bisa dipahami ya atau bisa diingat dengan baik ya. Kita lanjut ke senyawa turunan benzena yang lain ya, nggak cuma 4 tadi ya. Ada benzaldehid. Nah, benzaldehid kok mirip-mirip dengan aldehid sih Pak? Iya, karena dia punya gugus fungsi aldehid nih, COH ya, gugus fungsi aldehid. Nah, kegunaannya untuk memberi aroma pada makanan, kemudian minuman, untuk parfum dan untuk sabun juga ya digunakan. Berikutnya ada asam benzoat. Kok namanya mirip-mirip asam karboksilat sih Pak? Iya, karena gugus fungsinya sama tuh, ada COOH ya. Nah, jadi bisa diingat dengan cara itu ya.
Nah, asam benzoat ini nanti paling banyak dipakai untuk membuat bahan pengawet makanan. Cuma bahan pengawet makanannya tidak lagi dalam bentuk asam benzoat, biasanya dirubah jadi natrium benzoat gitu ya, atau sodium benzoat. Nah, sodium benzoat itulah yang banyak dipakai untuk membuat bahan pengawet makanan atau minuman. Jadi kalau kalian beli minuman kaleng nih gitu ya, atau makanan kaleng, coba lihat ya di bagian bahan pengawetnya. Nah, biasanya di situ ada sodium benzoat biasanya ya. Nah, sekarang kalau beli sesuatu nggak cuma dilihat harganya, nggak cuma dilihat expirednya, tapi coba sedikit melihat apa komposisi dari zatnya atau bahan pengawetnya apa ya. Selanjut ada asam benzena sulfonat. Nah ini dia ya, dia punya gugus ini nih. Nah ini mirip-mirip dengan asam sulfat ya, karena memang dia dibuat dari asam sulfat ya. Jadi benzen direaksikan dengan asam sulfat, makanya rumusnya mirip-mirip dengan H2SO4 ya. Nah ini SO3H ya. Nah, kegunaan dari asam benzena sulfonat adalah bahan pemanis buatan ya, yang dikenal dengan nama sakarin. Dan dia dipakai juga sebagai bahan baku untuk membuat deterjen ya. Nanti deterjen sama pemanis buatan deketan dong Pak. Zat kimia tuh gitu, mirip-mirip dikit aja kegunaannya bisa sangat ekstrim ya. Yang satu diminum atau dimakan, yang satu buat nyuci. Tapi tetap dua-duanya sudah diuji, artinya kalaupun dikonsumsi dengan batas yang tertentu ya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau berlebihan pasti akan berbahaya. Lanjut ada klorobenzena. Nah, ini turun benzen yang berikutnya. Nah, jadi benzen H-nya diganti dengan Cl ya. Nah, ini banyak dipakai untuk bahan membuat insektisida. Jadi kalau di rumah kita pakai obat nyamuk cair gitu ya, atau obat nyamuk bakar. Nah, biasanya komposisi dari zat yang ada di dalamnya itu mengandung senyawa ini, klorobenzena. Berikut ada aspirin. Nah, ini turunan benzena yang agak kompleks ya, karena dia punya dua gugus yang diikat. Ada gugus asam karboksilatnya, jadi ada sedikit asam benzoatnya, ada juga gugus esternya nih, gugus ester ya. Nah, aspirin itu banyak digunakan sebagai obat pereda sakit kepala ya. Jadi aspirin bisa dipakai untuk membuat obat sakit kepala ya. Lanjut ada trinitrotoluena. Nah, ini ya, trinitrotoluena ini udah kelihatan nih. Ini di bawahnya ada gugus NO2 juga ya, tertutup sama komputer Pak Firman ya. Nah, ini ya, NO2 juga. Jadi dia toluena, jadi kayak tadi ya, toluena kan benzen yang mengikat CH3 ya, cuma dia mengikat gugus NO2, ada 3, nah, disebutnya trinitrotoluena. Nah ini banyak dipakai untuk membuat bahan peledak ya. Mungkin yang terkenal kalau jenis bahan peledak itu ada dinamit ya. Nah dinamit itu sebenarnya adalah turunan dari si TNT, bahan dasar ya TNT juga ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kalau benzena mengikat dua substituen, kalau tadi kan cuma satu ya, mengikat CH3 saja, mengikat NH2 saja, mengikat OH saja. Tapi kalau benzena mengikat dua substituen, maka kalau diberi nama, penamaannya diberi awalan orto, meta, atau para. Maksudnya gimana Pak, orto, meta, atau para? Ya, penjelasannya ada di sini. Jadi kalau ada dua gugus ya, ada dua gugus yang diikat ya, maka kalau gugus pertamanya ada di sini nih, gitu ya, terus gugus yang lainnya ada di posisi sebelahnya nih, di sini atau di sini, maka itu disebut dengan posisi orto. Jadi posisi orto itu posisi yang dua cabangnya bersebelahan, di sini sama di sini, atau di sini sama di sini, itu disebut posisi orto. Seperti ini. Nah ini posisi orto ya. Atau kalau R2-nya ditulis di sebelah sini juga sama nih orto ya. Atau disebut juga dengan posisi 1-2 ya, posisi 1 dan 2. Kemudian jika gugus fungsi yang pertama di sini, gugus fungsi berikutnya ada di sini nih, di sini atau di sini, maka disebut dengan posisi meta. Contohnya ini meta ya, posisi 1-3. Nah, terakhir jika posisi cabangnya yang gugus fungsi utama dengan gugus fungsi yang lainnya itu posisinya jauh ya, paling jauh, atau bisa dilihat berseberangan ya, berseberangan, yang satu di ujung, yang satu di ujungnya lagi, maka itu disebut posisi para. Seperti ini posisi para. Oke, jadi paham ya, orto, meta, para. Pak, orto tuh harus begini. Kalau suatu duanya di sini Pak, di sini sama di sini gitu ya. Bersebelahan juga sih, tapi nggak di atas gini, tapi di bawah nih. Iya tetap orto juga ya. Jadi orto tuh nggak mesti harus di atas sama di kanan gini ya. Bisa aja yang ini sama temennya satu lagi di sini ya. Di sini ya misalnya. Itu orto juga. Jadi kalau persis bersebelahan, orto. Begitupun kalau meta ada jeda 1C ya, ada jeda 1C berarti meta. Kalau para jelas banget ya harus berseberangan ya, jauh sekali bedanya. Oke, kita lanjut ke
Informasi berikutnya, pada senyawa turunan benzena dengan 2 atau 3 substituen, jadi kalau ini kan 2 substituen ya, atau dengan 3 substituen, maka penomoran dimulai dari atom C yang mengikat substituen dengan prioritas lebih tinggi. Nah, jadi nanti kalau ada 2 substituen atau 2 gugus, kita harus tahu nih substituen mana yang jadi prioritas atau gugus fungsi mana yang jadi prioritas. Nah, prioritasnya diatur seperti ini. Yang pertama yang diutamakan itu adalah yang COOH dulu. Jadi COOH ini yang paling utama nih, yang diberi nomor 1 nanti ya. Kemudian ada SO3H, terus ada CHO ya. COOH itu yang asam ya. Ini asam benzena sulfonat tadi. Ini yang aldehid ya, atau benzaldehid. Ini cyan, CN ya, nggak ada tadi di turunannya, tapi sama ya, ini gugus fungsi juga. Ada OH, terus NH2, terus RR ini rantai karbon. Berarti CH3 masuk di sini ya. Terus ada NO2 dan ada XX di sini maksudnya halogen, ini bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Kalau di contoh senyawa turunan benzen yang kita bahas tadi ada Cl ya. Nah, Cl masuknya di sini. Berarti Cl yang paling tidak diprioritaskan dong Pak, betul. Yang paling diprioritaskan adalah COOH. Oke, nah untuk memudahkan menghafalkannya bisa juga pakai sebuah kalimat nih. Pak Firman pernah dapat kalimat ini, mudah-mudahan ini juga bisa membantu kalian nih mengingat urutan prioritas dari substituen pada senyawa turunan benzen. Nah, kalimatnya atau kata-kata untuk memudahkan hafalannya seperti ini. Nah, Pak Firman pakai istilah gini. Coba, nah, depannya kata-kata coba ya. Soto, coba soto caca. Agak maksa sih ya, caca ya. Coba soto caca, oh nikmat rasanya, no boraks. Nah, ulang ya. Coba soto caca, oh nikmat rasanya, no boraks. Ya, paham? Oke, nah mudah-mudahan bisa dipakai tuh istilah itu ya. Oke, sekarang kita coba nih aplikasikannya. Oh ini udah ada. Coba soto coco, oh Cococino, oh ini beda lagi kalimatnya ya. Oke, coba soto cococino, oh nikmat rasanya no boraks. Mirip sedikit ya dari yang Pak Firman sebutkan tadi. Oke, sip. Kita coba ya pakai soal sekarang. Nah, kalau pakai soal jadinya seperti ini. Nah, tentukan nama dari senyawa turunan benzena berikut. Oke, ini senyawa turunan benzenanya ya. Senyawa turunan benzenanya begini ya. Oke, ini senyawa turunan benzenanya begini. Kita lihat yuk, ada 2 gugus di sini ya. Ada COOH, ada OH. Masih ingat nggak tadi? Mana yang lebih diprioritaskan? COOH atau OH? Coba, oh COOH lah. Ini yang paling, berarti nomor 1-nya di sini nih. Nah, berarti OH-nya dapat nomor 2 ya. Nah, di sampingnya. Jadi kalau dikasih nomor, ini yang menjadi prioritas ya. Nomor 1 dan OH-nya nomor 2. Dan seterusnya bisa diurutkan, diputar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Oke, kita lanjut yuk. Oke, maka namanya menjadi gini. Kan prioritasnya ada COOH-nya ya. Maka nanti COOH-nya dibaca beserta benzenanya. Ingat benzen yang mengikat COOH namanya asam benzoat. Jadi kita punya nama asam benzoat tuh ya. Kemudian OH-nya dibaca sebagai cabang biasa ya. Nah, OH dibaca sebagai cabang biasa namanya hidroksi. Dan terikat di nomor 2, maka namanya asam 2 hidroksibenzoat. Nah, tadi ini posisi orto, meta, atau para. Ada yang ingat? Posisi bersebelahan berarti orto, Pak. Kan namanya bisa diganti jadi asam orto. Orto bisa disingkat dengan O kecil ya. Hidroksibenzoat. Jadi tinggal ganti 2-nya dengan kata orto saja. Ya. Nah, ini ada nama lain dari asam orto hidroksibenzoat dikenal juga dengan nama asam salisilat. Nah, asam salisilat ini banyak dipakai untuk membuat obat gosok ya. Gosok itu dibuat dari asam salisilat. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada boleh ditanyakan. Kalau enggak kita ke contoh berikutnya. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya ini. Ada 2 gugus nih, OH dan CH3. Coba kita perhatikan. Mana yang diprioritaskan, OH atau CH3? Coba soto cino apa tadi? Coba soto cococino, oh nikmat rasanya. Oh, OH dong, mantap tadi yang bersuara ya. OH prioritas utamanya. Berarti nomor 1-nya dari OH ya. Terus nomor 2, nomor 3-nya ke sini ya. Oke, jadinya seperti ini. Ini prioritasnya. Kemudian nomornya akan begini. Nah, Pak, prioritas itu pasti ada di atas ya, Pak, kayak gini. Enggak juga ya. Ini kebetulan aja OH-nya ditaruh di sini.
Kalau OH-nya sama CH3-nya ditukar nih, OH-nya yang ditaruh di sini di bawah, CH3 yang di atas. Nomor satunya dari bawah ya, dari OH-nya. Kemudian nomor 2, 3-nya tinggal diputar saja. Oke, sampai sini paham? Terus namanya apa Pak? Nah, karena gugus fungsi utamanya OH, maka benzennya dibaca dengan OH ya. Tadi benzen yang dibaca dengan OH namanya fenol. Terus CH3-nya dibaca sebagai cabang biasa. CH3 namanya metil, ada di nomor 3, berarti namanya 3 metil fenol. Nah, ini posisi orto, meta, atau para nih. Posisi meta ya, maka namanya boleh ditulis juga dengan meta metil fenol. Nah, meta disingkat dengan M kecil saja di depan. Bisa dipahami? Bisa ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke oke. Senyawa turunan benzena berikutnya. Oke, senyawa turunan benzena berikutnya ini. Nah, mana masih ingat prioritasnya yang mana? Cl atau NH2? Nah, Cl ini paling sedih ya, karena dia yang paling terakhir kan. Jadi bukan Cl pasti prioritasnya ya. Prioritasnya pasti NH2 ya. Tadi X kan terakhir. No borax. X itu bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Jadi Cl ini paling tidak prioritas. Jadi prioritasnya dari NH2. Satunya dari sini ya. Nah, duanya kemana? Bisa ke atas, bisa ke bawah, sama aja ya. Cl-nya dapat nomor 4 juga ya. Ke bawah dapat nomor 4, ke atas nomor 4, sama aja. Jadi prioritasnya itu penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Oke, berarti NH2-nya dibaca dengan benzen dong. Masih ingat ya tadi? Benzen yang mengikat NH2 namanya apa? Ada yang ingat? Namanya anilina. Oke, itu benar ya, anilina ya. Cl-nya dibaca sebagai cabang biasa. Nah, Cl sebagai cabang biasa namanya kloro ya. Nah, kloronya ada di nomor 4, maka namanya ini 4 kloroanilina. Nah, posisi apa nih antara NH2 dan Cl? Orto, meta, atau para? Posisi para ya, maka namanya bisa disebut dengan para kloroanilina. Sampai sini paham? Paham ya? Insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya yuk. Nah, kita bahas tentang reaksi-reaksi benzena sekarang. Nah, benzena itu bisa bisa dihasilkan dari banyak reaksi ya. Maksudnya reaksi dengan terhadap bensin itu ada beberapa. Nah, di sini ditampilkan ada 5 reaksi. Yang pertama benzena kalau direaksikan dengan halogen ya atau X2. Dengan katalis ini biasanya katalisnya adalah FeX2, FeX3 ya, ini FeX3. Jadi kalau X-nya Cl berarti diganti Cl2, katalisnya FeCl3. Nah, hasilnya nanti jadi halogen. Benzen yang mengikat halogen. Nah, kalau direaksikan dengan Cl2 berarti ini jadi Cl ya, ditambah HCl. Ya, tinggal dimasukkan saja ya pola rumusnya. Berikutnya kalau benzen direaksikan dengan HNO3, ini HONO2 tuh sama dengan HNO3 ya. Nah, kenapa ditulisnya begini? Karena nanti biar ketahuan yang lepas itu adalah OH-nya di sini. OH-nya akan lepas. NO2-nya akan masuk ke sini. Sehingga jadi nitrobenzena ya. Oke, reaksi kedua ini dikenal dengan nama reaksi nitrasi ya. Yang pertama tadi reaksinya namanya halogenasi. Berikutnya, untuk yang reaksi ketiga, jika benzen direaksikan dengan asam sulfat ya, atau direaksikan dengan SO3 ya. Nah, ini akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Kemudian benzen direaksikan dengan ini ya, RCl, R-nya itu tadi rantai karbon bisa CH3, bisa C2H5. Yang paling sering CH3 sih ya, CH3Cl misalkan dengan katalis AlCl3 ya. Nah, R-nya ini nanti akan masuk ke salah satu cincin benzen ini. Nah, kalau CH3 berarti akan masuk CH3, berarti nanti jadinya toluena. Nah, terakhir kalau R-nya itu diganti dengan ini nih. Nah, COCl ya. R-nya kan di sini dengan Cl. Kalau dengan COCl, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini jadi benzen yang mengikat gugus keton ya. Ada gugus ketonnya di sini. Oke, nah ini beberapa reaksi bisa dikenali, dihafalkan ya. Tadi yang pertama namanya halogenasi, ini namanya nitrasi, yang ketiga namanya sulfonasi, yang keempat namanya alkilasi, yang kelima namanya asilasi, karena ini gugus asil ya. Oke. Yang sering keluar sih 3 yang di atas ya, 4 juga ada beberapa yang pernah keluar di soal. Oke ya, ini tambahan informasi. Kita akan coba lanjutkan ke slide berikutnya.
Kita akan bahas tentang polimer. Oke, polimer. Poli banyak Pak artinya. Ya. Apa itu polimer? Polimer merupakan senyawa rantai panjang yang terbentuk dari susunan berulang sejumlah unit molekul kecil. Nah, unit molekul kecil disebut dengan monomer. Oh, berarti bisa diartikan polimer ini gabungan dari monomer-monomer, Pak. Betul, ya. Jadi bagian terkecil dari polimer namanya monomer. Oke, nah contohnya misalkan begini ya, dipakai ulang nih. Nah, kan ada, nah kebayang kelihatan nggak prosesnya? Nah itu diulang beberapa kali ya. Nah di situ awalnya ada sebuah alkena yang jumlah C-nya 2 ya, alkena ada rangkap 2 ya. Nah si alkena itu saling bergabung satu sama lain membentuk sebuah rantai panjang. Ini yang ditampilin cuma 3 alkena ya. Ini prosesnya bisa terjadi untuk puluhan atau ratusan bahkan ribuan alkena. Nanti akan sambung menyambung menjadi satu yang disebut dengan polimer. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari polimer apa Pak? Nah, semua plastik ya, plastik yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu adalah polimer yang terbentuk dari molekul-molekul kecil yang disebut monomer. Kemudian dipanaskan biasanya, dibantu dengan pemanasan, nanti akan terjadi proses penggabungan satu sama lain membentuk plastik tadi ya. Oke, nah strukturnya jadi seperti ini nih kalau ditulis dalam struktur rumusnya. Nah jadi awalnya itu sebenarnya C ini tuh cuma 2 ya. Nah, ini yang ditampilin 2. Sebenarnya yang ini ya 3 ini nggak usah ditampilin nggak apa-apa. Jadi dia membentuk rantai panjang ya. Ini gambarnya nggak cocok antara yang kiri dan kanan, tapi ilustrasinya cukup baik lah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang disebut dengan monomernya, bagian terkecil dari polimernya atau unit ulangnya ya. Nah, terus berdasarkan asalnya, kita akan mengenal polimer terbagi 2. Ada yang namanya polimer alam, berarti dibuat oleh alam ya. Dan ada polimer buatan atau dibuat oleh manusia. Tadi ya, polimer alam tersedia secara alami di alam dan berasal dari tumbuhan atau hewan. Contohnya karet. Karet maksudnya karet dari pohon karet ya. Getah karet yang didiamkan selama 1 malam, kemudian biasanya diberi beberapa cairan asam, nanti lama-lama menggumpal membentuk karet ya. Nah, karet itu polimer alam. Kemudian ada protein ya, yang memang kita konsumsi sehari-hari, itu juga sama, terbentuk dari polimer alam ya. Protein itu terbentuk dari asam amino kan. Nah, jadi monomer dari protein itu asam amino. Ada selulosa, selulosa biasanya ada di tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu terbentuk dari bagian paling kecilnya namanya glukosa lah salah satunya ya. Bisa juga ada komponen yang lain ya. Itu polimer alam. Ada polimer buatan atau sintetis, dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia. Nah, ada sangat banyak ya polimer dari buatan ini ya. Oke, ini ditutup sama pakai. Polimer buatan tuh contohnya ada nilon ya. Nilon yang buat bahan tekstil ya. Ada PVC, polivinil klorida ini untuk membuat pipa air ya. Pipa air dari PVC ini. Beberapa jenis alas lantai ya. Itu juga yang terbuat dari karet ya. Itu dibuat dari PVC juga. Ada PET, polyethylene terephthalate, ini banyak dipakai untuk membuat botol minum ya. Kemudian ada beberapa jenis polimer lain ya yang sangat banyak. Semua yang berkaitan sama plastik itu pasti berkaitan dengan polimer buatan ya. Karena plastik itu adalah polimer. Kita lanjut ya. Dari slide ini kita pakai slide ini, slide share dulu. Terus tadi berdasarkan asalnya ya, ada polimer alam, ada polimer buatan. Sekarang berdasarkan reaksinya. Nah, berdasarkan proses reaksi pembentukannya, polimer terbagi 2 juga. Ada yang namanya polimer adisi atau polimerisasi adisi ya. Dia pembentukan polimernya terbentuk dari monomer-monomer yang punya ikatan rangkap. Yang tadinya ada ikatan rangkap, kemudian dia bergabung satu sama lain. Nah, pada saat bergabung ikatan rangkapnya putus menjadi tunggal. Maka disebut polimerisasi adisi. Ya. Adisi itu bisa juga diartikan pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi di sini. Contohnya ada tadi ya karet ya, dikenal juga dengan nama polyisoprena. Ya. Dari nama polimernya biasanya kelihatan tuh kalau dia polimerisasi adisi. Ada kata ena-enanya di belakang ya. Polyisoprena. Ini ada teflon itu politetrafluoroetena ya nama lainnya. Polivinil klorida. Vinil itu dia ada etenil, ada gugus alkenanya ya. Dan beberapa contoh yang lain. Oke. Terus selain polimerisasi
adisi nanti ada polimerisasi kondensasi ya. Ini ada contoh proses polimerisasi adisi di atas. Awalnya ada rangkap ya. Rangkapnya nanti akan putus karena 2C ini nanti akan bergabung satu sama lain terus panjang untuk rantai panjang. Kata rangkapnya putus. Tadi selain polimerisasi adisi ada polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah proses pembentukan polimer dari satu jenis atau lebih dari monomer, tetapi di sini tidak dengan cara memutus ikatan rangkap, tapi dengan cara melepas molekul kecil seperti melepas air, melepas NH3, melepas HCl, dan juga melepas beberapa molekul kecil yang lain. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya pada proses pembentukan protein. Protein itu terbentuk dari asam amino ya. Di asam amino yang satu bergabung dengan asam amino yang lain. Nah, pada saat bergabung tuh ya, mereka akan melepaskan air ya. Protein akan melepaskan air. Nilon akan melepaskan air juga ya. Dacron di situ akan melepaskan CH3OH, jadi molekul kecil yang lain. Oke, nanti bisa juga dicari tahu ya. Nah, ini proses pembentukan, salah satu proses pembentukan polimerisasi kondensasi ya. Ini polimernya namanya PET, polyethylene tereptalat. Nah, ini kalau diperhatikan di sini ada gugus OCH3, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ini ada gugus OH. Nah, OH sama CH3-nya ini nanti akan berikatan ya, atau gugus ini dan gugus ini akan berikatan dan akan melepaskan molekul kecil. Molekul kecil yang dilepasin itu nanti CH3OH ya. CH3OH. Nah, nanti CO di sini akan berikatan sama C di sini nih. Jadinya seperti ini ya. COO CH3. Nah, terus ini nanti akan berikatan satu sama lain. Jadi gugus ini, unit ulang ini akan berikatan dengan unit ulang yang lain membentuk polimer. Nama polimernya ini polyethylene tereptalat atau disingkat dengan PET. Ini banyak dipakai untuk membuat botol minum ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tabel polimer kalau digabung ya. Tadi ada beberapa jenis polimer yang sempat kita sebut, ada polyethena, polipropilena atau polipropena, ada polyisoprena atau karet alam, ada polivinil klorida atau PVC, ada teflon atau politetrafluoroetena atau etilena, ada polistirena. Nah, polimer ini punya monomer. Nah, monomernya sebenarnya gampang ya. Kata polinya coret aja. Berarti etilena atau etena. Ini monomernya propena atau propilena. Ini monomernya isoprena. Ini monomernya vinil klorida. Ini monomernya tadi harus ada politetrafluoroetena. Nah, ini ya, tetrafluoroetena. Polistirena berarti monomernya stirena ya. Oke, berikutnya. Nah, ini polimer yang kalau yang tadi kan polimerisasi adisi itu ya, karena ena-ena. Yang ini polimerisasi kondensasi nih. Nah, kalau polimerisasi kondensasi agak ini ya, agak beda sedikit karena nama polimernya beda banget dengan nama monomernya. Contoh protein, polimernya monomernya asam amino. Polisakarida tadi ada selulosa ya, ada amilum ya, bisa juga masuk dulu. Monomernya adalah monosakarida atau glukosa salah satunya. Nilon 66 monomernya ada dua nih. Jadi ada yang cuma punya satu monomer, ada juga yang dua monomer. Nilon 66 itu monomernya asam adipat dengan 1,6 heksametilen diamid. Baklit ini banyak dipakai membuat alat listrik ya, kayak colokan listrik ya, stop kontak dan lain-lain itu dibuat dari polimer yang namanya baklit ya. Nah, baklit ini punya dua monomer juga, ada fenol dan metanal ya. Fenol dan metanal. Nah, ini asalnya juga diketahui ya, ini ada polimer alam, ada polimer buatan. Nah, tapi semuanya ini jenis polimerisasinya sama, kondensasi. Ini beberapa kegunaannya yang juga sering ditanyakan ya. Jadi harus diingat atau dihafalkan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada polimer yang lain yang lebih kompleks lagi. Nah, ini boleh dihafalkan ya, boleh dihafalkan. Minimal kalau nggak dihafal semuanya, kita tahu dia polimernya apa dan kegunaannya, karena ini cukup sering kegunaannya ditanya ya. Orlon itu banyak dipakai untuk membuat prospektif ya. Kemudian Dacron banyak dipakai untuk pembuatan bantal, makanya kalau kita ke tempat furniture yang jual bantal atau kasur itu ya, suka ada istilah Dacron ya, bantal Dacron ya, karena memang isinya dibuat dari Dacron ya. Kemudian ada plexiglass atau PMMA, nah ini bentuknya itu banyak dipakai untuk membuat plastik bening ya. Nah, plastik yang bening itu dibuat dari ini, plexiglass, polymethyl metacrylat ya. Oke, kita lanjut.
Kita bahas makromolekul yang berikutnya yang ada hubungannya dengan kehidupan ya, atau biasa kita sebut dengan biomolekul. Nah, ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, ada yang namanya lipid ya. Kok belajar biologi sih Pak? Iya, jadi pelajaran kimia juga ada yang sedikit ya irisan dengan pelajaran biologi. Nah, masuknya ke materi ini salah satunya ya, biomolekul ya. Nah, ada karbohidrat, protein, dan lipid yang juga dibahas di kimia. Nah, yang kita bahas adalah tentang sifatnya. Dia larut nggak dalam air gitu ya. Kemudian apa sih yang menarik dari si protein, yang menarik dari biomolekul ini dari sifatnya? Nah, ini yang dibahas. Karbohidrat itu larut dalam air. Untuk protein juga larut dalam air. Nah, ini terbentuk dari asam amino melalui ikatan peptida, jenis ikatan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain. Kemudian umumnya bersifat optis aktif. Optis aktif itu berkaitan dengan isomer optis ya. Berarti ada cekiralnya dong. Iya, ada cekiralnya atau ciasimetris ya. Lipid atau lemak ya dikenal juga dengan istilah itu, dia tidak larut dalam air atau sukar larut dalam air. Terus karbohidrat punya kegunaan nih, kegunaannya boleh dihafalkannya, merupakan sumber energi utama dalam tubuh ya, kemudian dipakai untuk melancarkan sistem pencernaan tubuh, kemudian dipakai untuk mengoptimalkan fungsi protein ya, kemudian mengatur metabolisme lemak ya. Jadi kalau misalkan kita mau lemaknya hilang, yang dibuat bukan cara menghilangkan lemak, tapi yang dibuat adalah karbohidratnya diatur. Caranya karbohidratnya dikurangin. Kenapa? Karena kalau tubuh sudah kekurangan karbohidrat, maka respon tubuh akan mengambil lemak sebagai sumber energi. Jadi lemak itu sumber energi cadangan ya, yang akan digunakan kalau karbohidratnya habis. Itulah mengapa karbohidrat berfungsi juga untuk mengatur metabolisme lemak. Jadi kalau karbohidratnya sedikit, maka lemaknya akan terpakai. Ya, oke, protein. Nah, kegunaannya sebagai biokatalis ya, katalis dalam proses-proses biologis dalam tubuh. Nah, biokatalis. Proteinnya sebagai biokatalis dikenal juga dengan nama enzim ya. Jadi enzim itu protein juga ya. Kemudian protein digunakan sebagai pengangkut oksigen ke sel. Nah, berarti fungsi hemoglobin itu kan mengangkut oksigen ke sel ya. Berarti oksigen adalah hemoglobin atau Hb adalah protein ya. Protein transport namanya ya. Kemudian protein sebagai makanan cadangan ya, cadangan. Tapi ini biasanya opsi terakhir yang dipakai ya. Kemudian sebagai penggerak otot, kemudian pelindung jaringan di bawahnya, dan pengatur reaksi dalam tubuh. Lipid, sumber energi cadangan. Jadi kalau nggak ada karbohidrat, pakainya lipid. Kemudian pembentuk struktur sel, ya, kemudian pembentuk hormon dan vitamin, pembentuk membran dan syaraf otak, pelarut vitamin A, D, sama E, sama K. Jadi kalau misalkan dalam tubuh kita nggak ada lipid, kita makan vitamin A, nggak keserap ya vitamin A-nya, kebuang. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa diikat di vitamin A-nya. Vitamin A-nya hanya bisa diikat kalau ada lipid ya, bisa dilarutkan dulu di lipid, baru nanti akan digunakan dalam tubuh. Ya, oke, lanjut. Nah, bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang karbohidrat, atau disebut juga dengan sakarida. Karbohidrat terbagi menjadi 3 secara umum. Ada yang namanya monosakarida, ada yang namanya disakarida, ada yang namanya polisakarida. Nah, apa saja monosakarida yang penting harus kita pahami? Monosakarida penting adalah ini. Ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa, ada manosa. Kemudian itu yang jumlah C-nya 6 ya, yang monosakarida yang jumlah C-nya 5, ada ribosa, ada silosa, ada arabinosa, ada ribulosa ya. Ada sekian banyak ini yang sering keluar 3 yang pertama nih ya, ini boleh dihafalkan ya, harus dihafalkan memang. Glukosa, galaktosa, fruktosa. Yang bawahnya boleh ya, kalau masih kuat menghafal ya, insya Allah masih ya. Lanjut, ada disakarida. Disakarida merupakan gabungan dari 2 monosakarida. Nah, gabungan dari 2 glukosa atau glukosa dengan galaktosa atau glukosa dengan fruktosa. Nah, di sini ada yang namanya maltosa, disakarida yang pertama. Nah, dia gabungan dari 2 glukosa ya. Maltosa itu dari 2 glukosa. Ada laktosa, itu gabungan dari glukosa dan galaktosa. Mirip ya? Laktosa, glukosa, dan galaktosa. Sukrosa gabungan dari glukosa dan fruktosa. Mirip ya? Kro ada R-nya ya. Nah, ini juga yang ada R-nya nih, fruktosa. Oh, berarti disakarida yang dibahas di sini ada maltosa, laktosa, sama sukrosa. Itu komponennya ada glukosanya semua ya, Pak. Cuma glukosa dengan yang monosakarida yang lain apa? Nah, itu adalah yang harus kita hafal. Kalau maltosa dua-duanya glukosa, kalau laktosa glukosa dan galaktosa, kalau sukrosa glukosa dan fruktosa. Oke, terus ada polisakarida.
Polisakarida merupakan polimer dari banyak sakarida. Jadi lebih dari 2 ya, puluhan, ratusan, ribuan ya. Nah, salah satu jenis polisakarida yang sering ditanyakan ada selulosa ya, selulosa banyak dapat dari tumbuhan ya, kayu-kayu banyak selulosanya. Kemudian amilum ini dari tepung-tepung biasanya. Nah, glikogen ini ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau kita makan karbohidrat nih, tubuh kita kan akan memecah karbohidratnya sampai jadi glukosa kan. Terus kita pakai tuh glukosa sebagai sumber energi. Wah, berapa? Tapi kadang-kadang karena namanya manusia kalau makan kan banyak ya, nggak sedikit ya. Lebih dari cukup. Artinya dalam tubuh kita itu glukosanya jadi banyak, nggak semuanya kepake sebagai sumber energi. Nah, tubuh itu akan merespon kelebihan glukosa yang ada dalam tubuh akan dirubah menjadi glikogen. Jadi kelebihan glukosa yang ada di dalam darah kita nih, banyak sekali glukosanya nih ya, maka tubuh akan meresponnya dengan merubah kelebihan glukosanya menjadi glikogen dan biasanya disimpannya di bawah kulit ya, di bawah lapisan kulit dan juga di hati. Nah, ada sebuah hormon tuh yang merubah glikogen menjadi glukosa atau kebalikannya pada saat tubuh kekurangan glukosa karena nggak makan lagi, maka tubuh akan mendapatkan glukosanya dari glikogen, jadi berubah jadi glukosa. Nah, hormon yang mengatur perubahan glikogen jadi glukosa atau glukosa menjadi glikogen namanya hormon apa? Ada yang tahu? Depannya I, belakangnya N. Kalau yang punya gula darah pasti tahu nih hormon ini. Ada yang tahu? Depannya I, belakangnya N. Ayo bantu Pak Firman dong. Hormon apa? Insulin, terima kasih kan saya, insulin ya, hormon insulin. Jadi biasanya orang-orang yang punya penyakit gula darah tinggi gitu ya, dan dia memang harus mengkonsumsi insulin untuk tubuhnya. Biasanya habis makan suntik tuh insulin karena tubuhnya sudah tidak bisa memproduksi insulin atau tubuhnya tidak merespon dengan baik pada saat kadar glukosanya tinggi, insulinnya tidak terbentuk. Harusnya normalnya kan kalau kadar glukosanya tinggi, tubuh akan langsung merespon. Dia akan memproduksi insulin dalam jumlah lebih banyak, kemudian glukosanya akan berubah jadi glikogen, disimpan dalam hati, jadi aman ya. Oke, gitu. Oke, sedikit cerita tentang glikogen dan insulin. Oke, berikutnya ada tentang uji biomolekul. Nah, ini biasanya dijadikan salah satu bahan untuk ujian praktek nih ya. Mungkin udah ada yang ujian praktek? Belum ya, biasanya sih di semester 2 nanti, atau udah mulai ada beberapa mungkin ya. Nah, ada uji biomolekul. Nah, uji biomolekul biasanya melibatkan uji karbohidrat dan uji protein. Sekarang kita bahas uji karbohidratnya dulu ya. Mungkin di biologi juga pernah melakukan ini ya, di kimia juga akan sama ya. Yang pertama ada uji molis. Uji molis adalah uji untuk mengetahui adanya kandungan karbohidrat dari sebuah sampel. Jadi kalau sebuah sampel kita mau cek ini ada karbohidratnya atau enggak sih, cek aja pakai uji molis. Nah, nanti hasil positifnya ditimbulkan ada warna ungu. Jadi dari uji itu aku ada warna ungu, maka berarti zat tersebut memang mengandung karbohidrat ya. Misalkan kalian sedang berpetualangan ke suatu tempat, kelaparan, aduh lapar banget, kita butuh sumber makanan nih, aduh, ada sejenis ini nih, apa ya, bahan makanan yang dihasilkan dari sebuah pohon, tapi kan yang kita butuhkan sebagai sumber energi karbohidrat kan. Nah, terus tahunya gimana sih senyawa atau zat itu punya karbohidrat atau enggak? Gampang, tumbuk ya zatnya, sedikit larutin dalam air, ambil cairannya aja sedikit, kemudian tetesin dengan uji molis. Bisa dibantu dengan pemanasan, kalau hasil warnanya ungu, berarti ada karbohidratnya. Bisa kita makan, kenapa? Karena ada karbohidratnya, bisa sebagai sumber energi. Ya, nah itu salah satu cerita lah, kayak gitu ya. Lanjut, ada uji iodin atau I2. Nah, uji iodin ini untuk menguji apakah zat tersebut mengandung polisakarida. Nah, hasil positifnya ditandai dengan terbentuknya warna ungu juga atau warna biru tua ya. Kalau di biologi dikenal dengan nama uji Lugol. Mungkin pernah dengar ya, Lugol kalau di biologi ya. Jadi kalau kita punya sampel bahan makanan, ada polisacaridanya nggak sih gitu ya. Ada amilumnya nggak sih, lebih tepatnya misalkan gitu. Nah, dipakai tuh I2 atau uji Lugol. Ditetesin, Lugol tuh warnanya coklat ya. Karena agak coklat, nah kalau ditetesin jadi ungu atau jadi biru tua, berarti benar nih ada polisakarida. Oke, itu uji I2. Nah, berikutnya ada uji gula preduksi atau dikenal juga dengan istilah uji Fehling atau uji Benedict atau uji Tholen, sama aja ya. Nah, uji gula preduksi ini merupakan uji untuk mengetes apakah gula tersebut bersifat preduksi atau tidak. Nah, terus yang tergolong gula preduksi apa aja Pak? Nah, tadi kan kita mengenal ada monosakarida,
ada disakarida, ada polisakarida. Nah, yang tergolong gula prereduksi itu adalah semua monosakarida dan semua disakarida kecuali sukrosa. Jadi disakaridanya semuanya kecuali sukrosa. Terus hasil positif uji Fehling atau Benedict itu ditandai dengan adanya endapan merah atau merah bata, atau warna merah aja udah cukup ya, ada merah gitu ya. Kemudian sementara uji Tholen itu ditandai dengan terbentuknya endapan perak. Oke, berarti kalau dengan Fehling atau Benedict jadi merah, atau dengan Tholen ada endapan perak, oh berarti gulanya adalah gula prereduksi ini. Pasti bukan sukrosa ya Pak? Iyalah, kan ada kecuali gitu ya. Pasti monosakarida atau disakarida Pak? Iya, tapi bukan sukrosa. Oke, lanjut ada uji yang berikutnya, ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu untuk menguji adanya kandungan gula ketosa, fruktosa atau sukrosa. Biasanya sih lebih ke sukrosa ya. Tadi kalau sukrosa itu kan nggak bisa diuji pakai Fehling ya. Jadi kalau mau tahu ini sukrosa atau enggak, biasanya pakai uji Seliwanov namanya. Uji Seliwanov. Nah, hasil positifnya ditandai oleh berubahnya warna larutan menjadi merah ya. Yang sebelumnya tidak merah ya. Ya, ini kuning kuning kemudian jadi merah. Oke, sip, sampai sini bisa dipahami ya, bisa diingat-ingat dengan baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke uji protein. Uji protein yang biasa dipakai, yang pertama ada uji Biuret. Uji Biuret itu dipakai untuk menguji adanya kandungan protein secara umum. Jadi kalau misalnya kita punya sampel makanan, ada protein enggak ya? Ini dari mana? Ambil aja sampelnya, kemudian larutin dalam air ya, sebagian. Kemudian kalau dia masih agak kasar-kasar, disaring dulu biar dapat larutan ini. Kemudian larutan yang diperkirakan ada zatnya tadi ditetesi dengan biuret ya, ditetesi dengan uji biuret, bisa dibantu juga dengan sedikit pemanasan. Nah, kalau ternyata menghasilkan warna merah muda atau ungu, oh berarti benar sampelnya mengandung protein. Ya, protein aja secara umum ya. Uji santoproteat. Uji santoproteat ada uji untuk mengetahui adanya asam amino atau gugus benzen ya. Nah, untuk menguji asam amino, ada nggak asam amino, tapi asam aminonya punya gugus benzen ya. Oke, nah contohnya apa tuh? Ya biasanya kalau di dalam asam amino, di dalam protein tersebut ada asam amino namanya fenilalanin, triptofan atau tirosin yang kita tahu nanti ya, struktur dari fenilalanin, triptofan dan tirosin itu ada gugus benzennya di dalam ya. Maka dia pasti akan menghasilkan hasil positif dengan uji santoproteat. Nah, hasil positifnya itu ditandai dengan terbentuknya warna jingga ya, warna jingga. Jadi kuning kemerahan ya, nggak kuning banget sih, kuning kemerahan jingga. Berikutnya ada uji Milon ya. Uji Milon untuk menguji adanya asam amino juga, tapi asam aminonya mengandung gugus fenol, jadi spesifik fenol. Nah, contohnya asam aminonya namanya tirosin ya. Tirosin itu ada gugus fenolnya, benzen yang ada OH-nya ya. Kita barusan bahas tadi ya. Nah, hasil uji positif dari Milon itu adalah terbentuk cincin berwarna merah. Terbentuk cincin, maksudnya cincin itu bukan cincin beneran ya. Kalau biasanya kalau kita menguji sesuatu pakai tabung reaksi kan. Kalau kita punya cairan di dalam tabung reaksi kan bentuknya bulat ya. Nah, jadi kalau misalkan dia timbul warna, biasanya warnanya timbulnya hanya di ujungnya doang tuh, di bagian lingkar luarnya aja. Jadi kayak membentuk cincin gitu ya. Jadi warna merahnya seperti membentuk cincin. Makanya disebut cincin berwarna merah ya. Bukan cincin ya, beneran. Oke, siap. Lanjut. Berikutnya ada uji belerang atau biasa juga disebut dengan uji PB asetat ya. PB asetat yang ini, PbCH3CO ya. Nah, reagennya bisa pakai PbNO3 2 kali atau PbCH3CO2. Lebih sering sih yang ini ya. Nah, uji belerang itu dipakai untuk menguji adanya belerang pada protein ya. Atau belerang itu disebut juga dengan ikatan sulfida ya. Jadi kalau si proteinnya mengandung asam amino yang ada belerangnya, maka hasil positifnya ditandai dengan terbentuknya warna hitam atau endapan hitam. Oke, jadi ada 4 uji ya protein, ada biuret, santoproteat, Milon, dan belerang. Sementara karbohidrat tadi juga ada 4 uji, ada molis, jodin, gula prereduksi, dan Seliwanov. Nah, ingat baik-baik ya, keluar di soal, baik soal PTN ya, kemudian juga kalau di sekolah biasanya pas ujian akhir ya, dan ujian praktek suka nih ditanyakan ya. Kita masuk ke lipid. Ya, lipid dibedakan menjadi 4 ya, ada trigliserida, ada fosfolipid, ada steroid, dan ada lipoprotein. Nah, trigliserida yang berwujud padat pada suhu ruang disebut dengan lemak.
sementara yang berwujud cair disebut dengan minyak. Jadi minyak itu lipid ya. Oke, nah terus margarin kan bentuknya padat ya, nah itu disebut lemak ya. Lemak tersusun dari asam lemak jenuh atau tidak memiliki kata lengkap, sementara minyak biasanya tersusun dari asam lemak tak jenuh. Jadi bedanya, biasanya kalau bentuknya padat ya, pada suhu kamar bentuknya padat, itu banyak ikatan rangkapnya. Sementara kalau dia bentuknya cair pada suhu kamar, biasanya jarang ikatan rangkapnya ya. Oke ya. Sepertinya Pak terbalik ya, Pak ulang ya. Lemak itu biasanya kalau padat dia tidak memiliki ikatan rangkap ya, jadi sedikit ikatan rangkapnya. Sementara kalau minyak itu dia banyak ikatan rangkapnya ya, karena kalau jenuh itu artinya tidak memiliki ikatan rangkap, kalau tak jenuh itu artinya banyak ikatan rangkap. Oh berarti jumlah ikatan rangkap itu menentukan bentuk dari si lipid tadi dong Pak, bentuk dari si lemak tadi. Kalau dia banyak ikatan rangkapnya, kemungkinan dia akan berbentuk cair. Sementara kalau sedikit ikatan rangkapnya, dia berbentuk padat. Betul. Nah, karena sifat itu berpengaruh terhadap cair dan padatnya, maka di industri pembuatan margarin atau mentega, itu kekerasan dari margarin atau mentega itu diatur dengan melihat banyaknya ikatan rangkapnya. Jadi kalau misalkan kita punya margarin nih, margarin ini lembek nih. Nah, kita mau bikin jadi keras. Biasanya di industri pembuatan margarin, caranya adalah bukan dengan ditambahkan zat baru, tapi dengan diputus ikatan rangkapnya. Jadi, kalau dia lembek itu artinya masih banyak ikatan rangkapnya. Nah, supaya jadi lebih keras, ikatan rangkapnya diputus. Nah, proses pemutusannya dikenal dengan proses hidrogenasi. Ya. Nah, nanti kalau iseng-iseng coba googling ya, bagaimana cara membuat mentega menjadi keras gitu ya. Dalam industri, tapi ya di industri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari buat jadi keras masukin kulkas aja Pak, keras gitu. Tapi itu kan cuma karena suhunya turun ya, bukan karena ada terjadi sesuatu di dalam margarin tersebut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, asam lemak jenuh itu artinya nggak ada ikatan rangkapnya ya, atau yang sedikit ikatan rangkapnya, itu lebih berbahaya dibanding asam lemak tak jenuh karena dapat menimbulkan penyakit darah tinggi, hipertensi, bahkan penyakit jantung ya. Nah, ini adalah struktur dari lemak ya. Jadi lemak itu sebenarnya tersusun dari ada asam lemaknya di bagian ini nih, R1COO ini asam lemaknya di sini. Ada 3 jenis asam lemak, bisa sama, bisa beda-beda semua. Dan ada pengikatnya nih. Nah, pengikatnya ini dikenal dengan nama gliserol ya. Maka ini disebut dengan trigliserida. Jadi kenapa tri? Karena ada 3 ya. Gliserida, karena komponen awalnya adalah gliserol ya. Kita lanjut yuk. Nah, kita langsung ke latihan soal. Kita masih punya waktu cukup. Oke, nomor 1. Suatu senyawa turunan benzen memiliki ciri sebagai berikut. Larutannya dapat memerahkan kertas lakmus, antiseptik atau desinfektan lah ya. Nah, senyawa turunan benzennya tersebut adalah, ada yang ingat tadi benzen yang digunakan sebagai pembersih lantai, antiseptik atau desinfektan, namanya fenol. Oke, fenol ada di mana nih jawabannya? Ada di A ya. Oke, ini fenol. Terus di sini dibilang larutannya dapat memerahkan lakmus, berarti dia bersifat asam dong Pak. Betul. Jadi fenol ini walaupun ada OH-nya, waktu pas 11 kan kita pernah belajar kalau ada OH berarti dia basa dong Pak. Iya, tapi basa itu biasanya identik sama logam ya. Ini bukan logam ini. Nah, jadi fenol itu walaupun ada OH-nya dia bersifat asam ya, asamnya asam lemak. Jadi makanya kalimat di sini larutannya dapat memerahkan lakmus berarti dia bersifat asam. Tapi di sini ada kalimat digunakan sebagai antiseptik atau desinfektan lantai ya. Nah, dia adalah fenol ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B namanya anilina, ini untuk zat warna tekstil ya. Ini ada toluena di jawaban C. Ini ada asam benzoat, ini ada asam benzena sulfona ya. Oke, nanti boleh diingat-ingat lagi ya. Senyawa turunan benzennya itu namanya apa. Kita ke soal kedua, yuk. Senyawa benzena dengan rumus struktur seperti ini. Nah, yuk, Pak mau tanya nih. Mana prioritasnya, CH3 atau NH2? Halo, yuk, suara. CH3 atau NH2? Coba, soto, cococino, oh nikmat rasanya no boraks. Yang mana? NH2 ya? NH2 sebagai gugus fungsi prioritasnya ya. Nah, prioritasnya dari sini. Satunya dari sini,
Berarti ini nomor 2 ya. Nah, ini posisi orto atau para atau meta nih? Ada yang ingat? Kayak gini posisi apa? Persis bersebelahan. Mulai dari orto. Orto. Kalau meta ada selisih 1C. Jadi dia loncatin 1C. Nah, baru cabang berikutnya ada di sini. Di sini sama di sini. Nah, itu meta ya. Oke, berarti orto. Tadi gugus fungsi utamanya kan NH3 ya, NH2 ya. Nah, ini tanya namanya. Nah, nama yang tepat apa yuk? Berarti kan si NH2-nya akan mengikat benzen. Namanya anilina. Jadi belakangnya udah pasti anilina ya. Nah, tadi posisi orto, meta, atau para nih? Orto tadi ya. Nah, jadi namanya orto, CH3-nya sebagai cabang namanya metil. Jadi namanya ortometil anilina. Oke. Paham ya? Bismillah, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, diketahui reaksi senyawa benzena berikut. Yang ditanya jenis reaksi dan nama zat hasil reaksi senyawa turunan benzena tersebut ya. Oke. Nah, reaksi tadi kalau dia reaksikan dengan CH3, CH3 itu metil ya atau alkil. Nah, bisa diartikan seperti itu. Maka namanya udah pasti ini nih, alkilasi. Nah, kemudian hasilnya nanti si CH3-nya akan masuk ke sini nih. Jadi nanti ada CH3 di sini. Nah, nama senyawa yang benzen mengikat CH3 namanya toluene. Jadi nama yang tepat atau jawaban yang tepat adalah alkilasi dan toluene. Ada tadi di slide sebelumnya ya, nanti bisa dilihat lagi. Ada pertanyaan di sini? Kalau ada boleh ditanyakan, kalau enggak kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, oke, nomor 4. Suatu polimer, nah satuan polimer yang dapat terbentuk dari monomer ini adalah, nah kita diminta untuk menentukan polimer apa nih yang dihasilkan dari dua monomer ini. Nah caranya, ini kan ada rangkapnya ya, gampang banget. Rangkapnya nanti tinggal digabungkan saja dengan yang ada di sini nih. Ya, ini Pak Firman coba coret-coret sedikit ya, di sini biar kelihatan ada prosesnya. Jadi gini caranya. Nah, si C rangkapnya ini, nah, Pak Firman tulis ya. CL Pak Firman turunin ke bawah aja ya, karena CL nggak ngikut-ngikut untuk proses pembentukan polimer. Yang ikut hanya yang C rangkapnya aja. Yang berikutnya Pak Firman tulis begini. Nah, ya, rangkapnya aja. Nah, nanti caranya gini. C rangkap yang ini nih akan berikatan dengan C rangkap yang ini. Nah, tapi pada saat sebelum berikatan, ikatan rangkapnya akan putus nanti. Jadinya seperti ini. Tuh ya. Ini akan putus. Juga putus. Ini poinnya ada di bawahnya juga ya. Minta Pak Firman hapus dulu. Oke. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini akan putus nih. Oke. Nah, putus rangkapnya nanti akan bergabung. Nah, jadi begini. Set. Nah, terus yang rangkap yang ini juga nanti akan bergabung juga dengan yang sebelahnya. Jadi rangkapnya akan putus lagi yang sebelah kanan ini. Nanti bergabung juga sama yang lain. Nah, tapi sebenarnya pada saat putus rangkapnya yang ini nih sama yang ini itu kan tadi berasal dari rangkap yang sebelah-sebelahnya ya. Nanti akan timbul ikatan rangkap baru di tengah sini. Jadi kalau dia punya dua ikatan rangkap persis bersebelahan kayak gini. Nah, pada saat nanti dia membentuk polimer, maka rangkapnya akan pindah ke tengah sini. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, oke, jadi jawabannya ada di sini ya, di C. Harusnya sih ya. Kita lihat jawabannya adalah benar C ya. Oke. Jadi akan seperti itu ya. Jadi rangkapnya akan putus ya. Jadi kalau awalnya punya satu ikatan rangkap ya hilang. Tapi kalau awalnya punya dua ikatan rangkap, maka ikatan rangkap akan pindah ke tengah-tengahnya. Jadi pindah ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau ada boleh ditanyakan. Yuk, jangan sukkan. Belum? Semoga bisa dipahami ya. Oke, semangat. Oke, sekarang udah masuk uji-ujinya. Nah, uji ini yang menarik soalnya. Yuk, kita bahas ya. Ada 5 bahan makanan diuji dengan reaksi biuret, santoproteat, dan timbal 2 asetat ya. Ingat biuret itu untuk menguji adanya protein. Santoproteat untuk menguji adanya cincin benzen ya. Ada gugus fenil juga bisa. Nah, kemudian timbal asetat untuk menguji adanya belerang atau sulfida. Nah,
Pertanyaan dari soal adalah bahan makanan yang berprotein. Berarti biuretnya harus ungu ya. Karena kalau mengandung protein, biuretnya harus ungu. Berarti bisa nomor 2, bisa nomor 3, atau bisa nomor 5. Nah, jadi jawabannya udah harus nomor 2, nomor 3, atau nomor 5. Tapi proteinnya juga mengandung cincin benzen. Kalau mengandung cincin benzen berarti santoproteinnya harus jingga. Berarti tinggal ini ya, ini atau ini. Jadi tadi kan 2, 3, 5. Nah, 3-nya udah nggak diikutan lagi ya, karena dia tidak menghasilkan warna jingga dengan santoprotein. Berarti tinggal 2 dan 5. Terakhir masih ada juga tambahannya, mengandung unsur belerang juga. Kalau belerang berarti timbal asetatnya harus hitam ya. Nah, ini ada warna hitam, ini juga hitam. Berarti benar juga ya. Jadi jawabannya 2 dan 5. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kak. Ya. Paham, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Karina. Lanjut ya. Kita ke soal nomor 6. Oke. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat. Yo, ada jenis karbohidrat, ada glukosa, galaktosa, sukrosa, selulosa, amilum, dan hasil identifikasinya. Kita cek satu-satu ya. Glukosa, hasil uji iodin menghasilkan warna ungu. Kita lihat yuk. Iodin ya. Yang ditanya yang tepat ya. Oke, sekarang ini. Iodin itu dipakai untuk menguji adanya polisakarida. Dan hasil positifnya menghasilkan warna ungu. Sekarang kita cek. Glukosa polisakarida atau bukan? Bukan, Pak. Glukosa itu monosakarida. Berarti jawaban A kurang tepat nih. Nah, harusnya hasil identifikasinya hasil iodin menghasilkan bukan warna ungu ya. Tidak menghasilkan warna ungu. Warna dari iodin itu coklat ya. Jadi tetap berwarna coklat atau tidak merubah warna iodin. Itu juga boleh. Ya, tapi karena ditulisnya di sini menghasilkan warna ungu berarti glukosa dianggap polisakarida padahal bukan ya. Maka A bukan jawabannya. Yang B disebut galaktosa tidak terbentuk warna merah ungu saat uji molis. Uji molis itu untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat. Karbohidrat ya secara umum bisa monosakarida, bisa polisakarida, bisa disakarida, bisa semuanya dong Pak. Iya. Berarti kalau dia karbohidrat walaupun dia mono, di atau poli pasti menghasilkan warna merah ungu dong Pak kalau dengan uji molis. Nah, berarti kalimat B salah dong Pak. Ini kan monosakarida. Disebutnya tidak terbentuk warna merah ungu. Salah, harusnya terbentuk warna merah ungu. Jadi B bukan jawabannya karena kalimat di soalnya salah ya. Yang C sukrosa. Sukrosa itu disakarida yang ini nih, yang bukan gula reduksi ya. Oke, tadi udah sempat disebutin. Nah, kalimatnya di sini disebut direaksikan dengan Fehling. Fehling kan untuk menguji adanya gula reduksi ya. Tidak menghasilkan CU2O. Nah, CU2 ini endapan merah bata ya. CU2 ini adalah endapan yang warnanya merah bata. Disebut tidak menghasilkan. Benar. Karena sukrosa kan nggak positif dengan Fehling ya. Dia bukan gula reduksi, artinya dia tidak menghasilkan hasil positif dengan Fehling. Dan disebutnya di sini direaksikan dengan Fehling tidak menghasilkan CU2O. Jadi C benar nih ya. Kita cek D sama E-nya ya. Harusnya D sama E-nya salah ya. Selulosa diperoleh dari hidrolisis amilum dengan enzim. Nah, amilum itu adalah polisakarida. Nah, polisakarida itu kalau dihidrolisis harusnya jadi yang lebih kecil ya. Bisa jadi disakarida atau bisa jadi monosakarida. Selulosa kan polisakarida juga. Nah, berarti salah ya. Harusnya kalau mau diperoleh selulosa ininya yang diganti, jangan selulosa, tapi misalkan diganti maltosa atau diganti glukosa boleh ya. Karena amilum polisakarida kalau dihidrolisis dia pecah menjadi yang lebih kecil, bisa jadi disakarida, bisa jadi monosakarida. Oke, jadi dia salah ya. Amilum, hasil uji tes Fehling menghasilkan CU2O. Fehling kan untuk menguji adanya gula reduksi. Tadi gula reduksi itu adalah monosakarida atau disakarida kecuali sukrosa. Amilum kan polisakarida, ya nggak bisa dong dengan uji Fehling. Karena uji Fehling itu untuk monosakarida dan disakarida. Jadi jawaban ini juga salah. Maka terlihat dengan benar jawabannya adalah C ya. Ini kurang turunnya. Ada pertanyaan di soal nomor 6? Belum? Belum ada. Materinya selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, gimana? Bisa dipahami, materinya lumayan banyak nih ya. Dan Pak Firman kayaknya agak sedikit ngebut gitu. Semoga apa yang Pak Firman jelaskan bisa dipahami. Berikutnya,
Pak Firman akan download rekamannya, kemudian rekamannya nanti Pak Firman convert ke YouTube ya. Kayaknya akan lebih aman seperti itu, karena kalau dibiarkan di Teams, lama-kelamaan ada expirednya, sehingga pada saat kalian butuh untuk memutar lagi agak lama ya. Tapi kalau ditaruh di YouTube, insya Allah akan ada terus gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa membantu memahami materi ini dengan baik ya. Walaupun mungkin tampilan di YouTube-nya nggak seperti tampilan-tampilan yang lain ya, masih standar sekali. Oke, itu saja mungkin yang Pak Firman bisa berikan. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Pak Firman, ini lagi ya, ingatkan lagi, harusnya pekan ini kan kita belajar untuk persiapan PAS kalau dari Dion ya. Cuma Pak Firman sengaja tidak mengikuti itu karena di kelas ada beberapa siswa juga yang alumni, kemudian juga ada beberapa siswa juga yang tidak belajar seperti biasa, sehingga materinya agak berbeda. Nah, terus solusinya Pak Firman akan buatkan pembahasan soal PAS. Alhamdulillah sudah 2 seri yang Pak Firman berikan ya. Ada part 1 dan part 2. Nah, itu materinya baru sifat koligatif larutan, redox termasuk penyetaraan, sel volta dan elektrolisis, ada korosinya juga ya. Dan kimia unsur ya. Nah, untuk materi karbonnya insya Allah menyusul, mudah-mudahan bisa malam ini, kalau enggak besok ya. Nah, terus jika ada dari salah satu dari kalian yang memang sedang PAS dan memang materinya agak berbeda sekali, nah boleh kabari Pak Firman ya, mudah-mudahan Pak Firman bisa memberikan tambahan khusus untuk materi-materi tersebut. Nah, tapi kayaknya sih enggak ya, materinya rata-rata sama dari koligatif sampai akhir. Nah, akhirnya ini yang beda-beda, ada yang sampai elektrolisis saja, ada yang sampai kimia karbon biasa saja, ada yang sudah sampai benzena dan makromolekul seperti yang kita bahas hari ini. Itulah mengapa Pak Firman hari ini akan membahas benzena dan makromolekul juga, sehingga materinya sudah selesai. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Semoga bisa membantu untuk memahami materi, baik materi reguler maupun materi yang ada di PAS-nya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, tadi kita mulai dengan basmalah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.